Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku TPH kelas A dan kelas D. Di kesempatan pagi hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dapat mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas dimanapun kalian berada tanpa suatu halangan. Di kesempatan pagi ini, sebelum kita mulai, Bapak akan melakukan absensi. Mohon didengar dan apabila nama kalian disebutkan, harap untuk menjawab dan mengacukan tangan. Ya, baik dengan baik-baik. Ari, hadir. Coki, hadir. Doni, hadir. Elma, hadir. Fitri, oke ada. Galih, oh ya hadir. Heni, oke ada. Ilham, ya. Joko, ya. Dan terakhir Carmila. Oke, semua sudah lengkap ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, kesempatan di hari ini adalah kesempatan yang baik karena memang kita memasuki perkuliahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan dan juga Idul Fitri. Ya, oleh karena itu izinkan Bapak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalan karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Nah, karena kalian sudah masuk lagi ya dari mudik kemarin, mana oleh-olehnya nih? Nah, ya, oleh-olehnya mudah-mudahan masih ada ya, Bapak juga kebagian. Ya, ayo kita fokuskan lagi ya untuk kita melanjutkan pembelajaran sesuai dengan RPS ataupun sistematika yang sudah kita sepakati kontrak kuliah di awal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang LDPA. Bapak share screen materinya ya. Semoga nanti kalian terlihat dengan baik. Sudah terlihat ya? Baik. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan tentang kemasan plastik LDPE, salah satu contoh bahan kemasan dari kalangan plastik. Ya, hari ini capaian pembelajarannya adalah kalian setelah mengikuti perkuliahan itu mampu memahami dan menjelaskan tentang dua, yaitu sifat dan penggunaan kemasan plastik LDPE. Ya, nah, apakah ada di antara kalian yang belum pernah tahu atau belum pernah melihat kemasan plastik LDPE? Ngacok, ngacung, silakan, silakan. Nggak ada? Cuma sudah pernah melihat? Ya, kalian bisa lihat ilustrasi di gambar. Ya, bahwa salah satu aplikasi ataupun penggunaan dari wujud kemasan LDPE adalah sebagai kemasan untuk pangan. Seperti misalnya roti ya di gambar yang sudah ada di slide kalian. Apakah cuma roti? Tidak. Yuk kita kenalan dengan sifat dan juga penggunaannya ya. Mudah-mudahan setelah kalian mengikuti kuliah ini, kalian bisa tercapai dan memahami dari plastik LDPE. Nah, kita singkat saja review pertemuan sebelumnya. Dia masih ingat kita membahas apa? Ya, Joko? Ya, betul. Kita sudah membahas tentang sifat dan kegunaan plastik polivinil klorida. Ya, atau dalam jenis-jenis plastik dinomori dengan nomor 3. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 4-nya yaitu LDPE atau Low Density Polyethylene. Nah, sifat dari plastik Low Density Polyethylene atau LDPE itu ada beberapa yang penting. Kita bisa melihat bahwa sifat pertama adalah dia mudah untuk diproses. Kemudian sifat fisiknya dia kuat dan juga fleksibel. Dia kedap terhadap air. Sementara dari kejernihannya dia tidak tembus cahaya tapi juga tidak terlalu jernih. Dan dia melunak pada suhu 70 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah dia relatif aman untuk kemasan pangan. Mengapa demikian, Pak? Karena sulit bereaksi dengan bahan pangan. Nah, jadi ingat ada beberapa sifat LDPE yang tentu mudah diproses, kuat dan fleksibel, kedap air, sifat cahayanya bagus, melunak pada suhu tinggi ya, dan juga yang penting adalah relatif aman untuk kemasan pangan. Ya, sampai sini ada ditanyakan dulu. Ya, Carmila mengerti? Oke, Doni gimana Doni? Jelas di suara Bapak di kamu ya?
Oke, alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut ya ke bagian yang berikutnya tentang penggunaan dari sifat plastik LDPE ini. Nah, beberapa di antaranya adalah plastik LDPE ini adalah digunakan sebagai kantong plastik untuk belanja, ya, dan juga dia plastik pembungkus roti. Nah, selain aplikasi sebagai plastik belanja dan plastik pembungkus makanan, dia juga sebagai bahan untuk membuat botol-botol yang lunak tuh yang bisa ditekan, ya. Seperti apa tuh? Seperti botol saus dan juga botol kecap. Nah, yang bisa kalian tekan, tukang bakso misalnya kan, sehingga nanti dia akan keluar kecapnya maupun sausnya. Ya, itu ternyata dibuat salah satunya oleh bahan LDPA. Kemudian dia juga digunakan untuk wadah makanan beserta tutupnya. Ya, terakhir adalah dia sebagai pelapis dari karton susu. Nah, ya, kenapa pelapis karton susu? Karena karton susu akan kita pelajari di materi-materi setelahnya adalah dia merupakan kemasan yang terdiri dari berbagai macam jenis bahan kemasan yang lain. Ada logamnya, ada kertasnya, termasuk ada plastiknya nih dari LDPE. Ya, pembahasan lebih lanjut kita akan bahas di pertemuan-pertemuan mendatang. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, Fitri mana nih diam-diam nih Fitri? Coba Joko bangunkan itu, kamu kan ketua kelas, bangunkan Fitri, ya, supaya tidak ketinggalan nanti materinya. Ya, itu Gali juga diam-diam di belakang ngumpet. Nah, ya. Nah, jangan ngumpet kamu di belakang ini ya. Coba dibangunkan, digugah ya teman-temannya supaya bisa tetap mengikuti kuliahan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ada ya. Mudah-mudahan semua jelas. Kita lanjutkan. Nah, berikut adalah informasi tambahan tentang plastik aditya ini. Ya, kodenya 4, kemudian ada commonly used for, artinya adalah dia biasa digunakan untuk berbagai macam bahan maupun keperluan seperti yang sudah kalian lihat. Untuk aplikasi makanan juga sudah banyak. Nah, termasuk juga aplikasi non-pangan seperti bubble wrap, kemudian pipa irigasi, dan juga sebagai pembungkus kabel maupun kawat. Ya, propertinya dia tangguh dan fleksibel, kemudian dia permukaannya licin dan seterusnya ya. Nah, bagian resiko kesehatan dari LDPE itu tergolong yang rendah daripada jenis plastik yang lain. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir untuk membungkus pangan kalian dengan plastik berjenis dari LDPE. Apabila dia di-recycle, dia bisa digunakan sebagai pipa plastik, ya, tempat sampah, dan seterusnya. Baik, terakhir adalah aplikasi kemasan LDPE pada produk perikanan. Ada 3 contoh gambar di sini sebagai bahan pembungkus dari produk perikanan. Kalian bisa lihat di situ, dia membungkus bagian ikan, ya, baik berupa loin, filet, steak, maupun olahan ikan, dibikin fish roll, ataupun dibikin macam-macam olahan yang lain. Ya, jadi dengan demikian sangat aman untuk menggunakan plastik LDPE dalam bahan pangan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ada 2 sifat dari plastik LDPE, antara lain tadi apa? Ya, mudah diproses, kuat, kedap air, dan seterusnya. Dan paling penting adalah dia aman terhadap bahan pangan. Terakhir adalah penggunaan LDPE sebagai kantong plastik, pembungkus makanan, ya, pembungkus wadah, dan juga dia sebagai pelapis karton susu. Nah, Bapak ingin mengevaluasi dari pemahaman kalian ya. Kalian sudah disediakan lembar soal di form, silakan untuk kalian kerjakan. Tulis jawabannya dari 2 soal ini ya. Pertama, sifat-sifat plastik LDPE, dan yang kedua adalah contoh pemanfaatannya. Tugas Bapak tunggu sampai Senin jam 12 siang di ruangan. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke ya, mudah-mudahan jelas dan bisa dikerjakan PR-nya nih. Kemudian untuk tugas di rumah, tugas mandiri adalah kalian baca, cari tahu dari referensi ataupun modul yang sudah dibagi tentang sifat dan kegunaan dari plastik, PP, dan PS untuk bahan temuan berikutnya.
Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Silakan bersiap untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.